Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Sifa Suryansah dengan NIM 2102036032 dengan nomor matriks nomor 29. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya baca, yaitu Agrarian Reform in Historical Perspective, Concept, and Implementation oleh Listiawati Sumanto. Adapun abstrak yang ada dalam jurnal tersebut, yang pertama, menjelaskan konsep dan sejarah reforma agraria secara luas serta implementasinya di Indonesia. Kebijakan pertanahan yang hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi berdampak pada ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan di pedesaan. Lalu ada setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, tanah yang menjadi objek reforma agraria sedang mengalami ekspansi. Adapun kata kunci dari jurnal ini, yang pertama ada redistribusi tanah, merujuk pada program reforma agraria yang melibatkan redistribusi kembali tanah dari berbagai sumber seperti tanah yang digunakan untuk hak guna usaha, tanah terlantar, tanah negara, pelepasan kawasan hutan produksi untuk konversi kepada para petani kecil, buruh tani, nelayan, pemuda, perempuan, dan masyarakat adat. Lalu ada legalisasi aset, upaya pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan target seluruh bidang tanah di Indonesia memiliki sertifikat. Adapun konteks atau data sekunder penting dari jurnal ini, yang pertama, ada data mengenai sejarah perubahan kebijakan reforma agraria dan restrukturisasi struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Yang selanjutnya ada data mengenai substansi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang reforma agraria yang menekankan aspek aset pengelolaan dan akses lahan, redistribusi lahan, legalisasi aset, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya ada data mengenai sasaran reforma agraria berdasarkan RPJM 2015 sampai 2019, lalu 2020 sampai 2024, termasuk legalisasi aset, transmigrasi, kepemilikan tanah, dan redistribusi lahan. Lalu ada data mengenai keberhasilan reforma agraria yang membutuhkan komitmen pemerintah. Lalu ada data mengenai upaya pemerintah untuk meningkatkan lahan pertanian untuk produksi pangan melalui ekstensifikasi dan penetapan target untuk sawah baru dan tanaman lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam jurnal ini, yaitu penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan deskriptif. Adapun temuan data penting dari jurnal ini, yang pertama, target pemerintah untuk mendistribusikan 9 juta hektar tanah kepada para petani dan memberikan sertifikat tanah kepada semua pemilik tanah di Indonesia pada tahun 2025. Lalu ada fokus implementasi reforma agraria meliputi redistribusi tanah, legalisasi aset, dan penyelesaian sengketa tanah. Lalu selanjutnya ada tantangan dalam implementasi penyelesaian sengketa tanah membutuhkan dukungan institusi yang kuat dan regulasi hukum yang jelas. Yang terakhir ada pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan lahan pertanian untuk produksi pangan melalui ekstensifikasi dan telah menetapkan target untuk sawah baru dan tanaman lainnya. Adapun hasil analisis dari jurnal ini yang adalah bahwa reforma agraria atau land reform merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan tanah dan meningkatkan pengelolaan sumber daya pertanian di Indonesia. Artikel tersebut juga menyoroti bahwa implementasi reforma agraria melibatkan redistribusi tanah, legalisasi aset, dan penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, artikel tersebut menekankan bahwa keberhasilan reforma agraria memerlukan komitmen pemerintah, informasi dan data yang akurat, dukungan lembaga legislatif, partisipasi semua pihak terkait, perencanaan yang matang,
dan pelaksanaan yang konsisten. Selain itu, artikel juga menyoroti bahwa setelah dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, reforma agraria semakin berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.